Firman Tuhan itu saudara harus bisa menuntun orang datang kepada Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang ini bukan berarti semua yang belum percaya termasuk. Tapi orang yang sudah percaya. Semua orang yang sudah percaya dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Seringkali kita mengatakan saya anak Allah Pak. Anak Allah apa? Artinya ahli waris sorga dan hartanya. Saudara, anak Allah di sini bukan punya pengertian tentang itu. Tapi anak Allah itu punya dua pengertian. Satu yaitu huios, dewasa sudah akil balik. Tapi yang kedua adalah nefios, yaitu bayi yang belum akil balik, belum dewasa. Apa baiknya? Apa maknanya? Saudara, seorang yang belum akil balik itu pasti dia gak mau ambil tanggung jawab. Seseorang yang belum akil balik itu saudara pasti dia baperan. Orang yang belum akil balik itu mudah tersinggung. Tidak bisa dinasehati. Dinasehati saudara gak terima. Itu namanya childish, nefios. Tapi orang yang sudah dewasa dia mau dipimpin, dituntun oleh firman Tuhan untuk menjadi dewasa. Dan saya mau katakan orang yang dewasa itu dia pada akhirnya bisa membedakan loh. Mana yang jahat, mana yang daging, mana yang baik. Baik ini juga banyak versi. Mana yang benar, mana yang sempurna. Nah itu didapat di mana? Nanti waktu dia akil balik. Ya saudara lihat anak-anak kita beda toh dengan kita. Anak kita saudara dikasih permen bisa ikut ke rumah orang loh. Diiming-imingi 500.000 bisa, mohon maaf. Di medsos sekarang banyak toh, buka-buka semua. Bisa loh ditipu. Di ngomongin manis-manis di telinganya saudara, bisa ikut loh. Kalau kita hanya ngomong yang enak-enak menyenangkan telinga saudara, tapi itu akhirnya membuat kita bukan lebih dekat kepada Tuhan, dekat dengan dunia, dan merusak hidup kita. Saudara nanti bisa bedain. Pak, pokoknya saya percaya Tuhan, selamat ke gereja, titik, that's it. Gak usah ngomong yang lain. Saudara, dunia ini semakin kacau. LGBT. Kalau kita ngomong LGBT bukan orangnya, tapi dosanya ya. Bapak Ibu harus lihat baik. Kalau kita ngomong sesuatu dosa, kita bukan ngomong orangnya. Tapi dosanya tidak baik, sehingga harus dilepaskan. Kalau kita sedang ngomong LGBT, kita tidak sedang menghakimi orangnya. Tapi dosanya yang harus ditinggalkan. Kenapa saudara ini bisa beredar sampai sekarang dan ada sampai saat ini? Pak, karena orangnya Pak, lahir sudah begitu. Kemarin saya sudah pernah sampaikan, di Amerika sudah diteliti 500.000 orang, 500.000 orang, baik dari yang memang kaum LGBT, orang biasa, wanita, perempuan segala usia, laki, pria, semua segala usia yang sudah menikah dan belum, 500.000 orang itu di Amerika. Institutnya MIT. Saudara boleh cek nanti. Dites karena pembelaan mereka bahwa hormonnya atau gennya ada yang namanya gen LGBT. Harusnya mungkin 28, sekarang lebih Pak, 36 yang ini kurang Pak. Jadi begitu ke laki-lakian atau ke perempuan-perempuanan. Saudara tahu hasil tes itu? Tidak ditemukan satupun hormon atau gen LGBT. Tidak ada. Ini fakta dan saintis bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau begitu bagaimana Pak bisa muncul? Karena pergaulan, karena trauma, hati yang sakit, karena pernah dinodai, pernah dilukai, karena sakit hati. Lihat orang tuanya karena pergaulan, karena tren, macam-macam saudara. Itulah yang akhirnya kita perlu firman supaya kita bisa membedakan. Mana yang jahat, mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Kita lihat dulu firman Tuhan lagi di dalam Ibrani 4, ayat yang ke-12.
yaitu firman memisahkan pikiran dan niat hati kita. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Nah, yang kita adopsi adalah trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Sebagian aliran tubuh, jiwa, dan roh digabung. Tapi bagi kita dipisah. Nanti saudara akan lihat. Dan firman ini sangat jelas. Jiwa dan roh itu pada akhirnya dipisah, saudara. Oleh apa? Oleh firman. Sendi-sendi dan sumsum sampai kepada dalam-dalamnya, saudara. Saudara seperti makan itu ya. Kalau kita makan tulang, saudara sedot itu sumsum. Itu sampai dipisahkan. Siapa yang bisa memisahkan? Tidak ada. Hanya Tuhan. Ia sanggup membedakan pertimbangan. Ia ini apa? Firman. Sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran di dalam hati kita. Lihat terjemahan Inggrisnya. Kalau ada. Lihat yang C, saudara lihat yang paling bawah. And is a discerner of the thought and intents of the heart. Artinya apa? Apa yang dipisahkan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan itu mampu membedakan pikiran dan niat hati. Firman Tuhan itu, saudara, pasti mampu membedakan mana yang baik dan jahat. Itu daging ya, kita sudah tahu. Tapi firman Tuhan juga itu bisa saudara memisahkan dari pikiran kita dan niat hati kita. Kita akhirnya bisa berbuat baik dan berbuat jahat itu dari mana, saudara? Orang bilang dari pikiran. Kalau firman Tuhan ngomong dari niat. Dari niat. Pikiran selalu ingin buat baik. Karena manusia menjadikan agama untuk buat baik. Jiwa kita belajar buku, baca buku, saudara cari buku, rata-rata baik. Itu akan mempengaruhi pikiran kita. Tapi niat tidak bisa. Hati nurani tidak bisa dipengaruhi. Pak, bisa Pak dipengaruhi. Siapa bilang gak bisa? Sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu hati kita? Saya dan Tuhan. Saya bilang hanya Tuhan yang tahu. Kita gak tahu. Buktinya apa? Coba. Orang melakukan sesuatu yang jahat demi kebaikan, dia katakan itu baik Pak. Daripada dia buat jahat demi kejahatan. Ukuran dia begitu. Yang penting dosa putih. Loh Bapak jangan kasar-kasar Pak, nampar saya. Udah bagus gua tampar, gak gua bunuh. Betul? Menurut dia nampar orang itu baik daripada bunuh. Ada orang saudara cuma maki. Udah bagus gua cuma maki, gak gua tampar. Tapi firman Tuhan katakan apa? Jikalau engkau maki orang, itu engkau sudah berbuat dosa dan membunuh orang. Saat engkau mengatakan kafir kepada orang, kasar kepada orang, engkau sudah membunuh. Itu dipisahkan niat hati kita. Makanya pikiran itu kita bisa dapat dari segala aspek. Dari keluarga, dari baca buku, dari pengetahuan, dari sekolah, dari manapun. Bahkan dari agama sekalipun kita ini bisa dapat, saudara. Kenapa? Karena begini. Saudara, Taurat mengajarkan, jangan membunuh, jangan berzina. Itu pasti dipisahkan, daging. Oh, jangan berzina. Kalau begitu saya mikir, agama nih yang mikir. Supaya jangan berzina, supaya tidak disalahkan, maka saya akan mengeluarkan satu aturan. Tidak usah kawin sipil, yang penting kawin adat atau kawin sirih. Maka itu tidak berzina. Pikiran. Dan dianggap ini baik loh. Dan disahkan. Dan bisa. Akhirnya orang saudara suka dengan satu. Dia suka. Tidak ada paksaan. Bisa tidak berbuat zina. Itu pikiran. Tapi firman Tuhan. Itu akhirnya memisahkan, membedakan. Niat kamu apa? Niat kamu memang punya ingin zina. Makanya kamu buat aturan itu. Betul enggak? Ke gereja baik,
ke gereja baik. Tapi niat kamu ke gereja apa? Supaya hanya terima sesuatu dari Tuhan, tetapi tidak mau dipimpin, dirubah hidupnya, maka itu tidak baik. Sesekali oke. Tapi kalau itu menjadi niat kita, maka tidak akan menjadi baik dan benar di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan itu memisahkan niat kita ini apa gitu loh. Firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau melihat seorang wanita dan menginginkannya di dalam hatimu, kamu punya sudah niat, maka engkau sudah berzina. Enggak mungkin lagi kita akan buat satu aturan Bapak Ibu. Oh kalau kawin seperti ini maka kamu boleh, kalau begini gak boleh. Punya niat berzina saja sudah berdosa, kita gak akan mengeluarkan statement, pikiran atau apapun untuk supaya kita bisa melakukan itu. Itu dahsyatnya firman Tuhan, ajaran Yesus. Mengampuni. Firman Tuhan katakan jangan membunuh, ini kita sudah reject. Daging kita sudah tahu semua, agama semua mengajarkan jangan membunuh. Tapi saudara, kalau firman Tuhan itu lebih dalam sampai niat hati. Dia gak bunuh, tapi niatnya sudah gak baik sama orang itu. Dia akan berpikir bagaimana saya membunuh secara halus. Karakternya, fitnah dia, mikirkan segala bagaimana cara. Bukan tangan saya yang eksekusi, tapi tangan orang. Pikiran. Taurat mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya sudah enggak Pak. Makanya jangan heran. Ada orang mengatakan, saya ampuni 1 kali, 2 kali, 3 kali enggak apa-apa. Tapi kalau sudah suruh saya ngampuni Pak 10 kali dan saya harus berdoakan dia, jangan deh. Lebih baik saya nggak kenal. Betul? Dan kita anggap itu baik loh. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Ampunilah musuhmu 70 kali 7 kali. Artinya apa? Terus ngampuni. Kenapa firman Tuhan itu katakan 70 kali 7 saudara? Bukan jumlah orangnya, jumlah orangnya boleh. Tapi saya mau katakan orang yang menyakiti kita nggak akan pernah bisa lupa, setuju? Mungkin kita lupa kejahatannya, tapi orangnya mungkin kita nggak lupa. Mungkin sudah lebih beres dikit, tapi kita nggak akan pernah bisa lupa. Satu ketika dia serempet kita lagi, mungkin kita bisa kambuh lagi, betul? Udah nggak nyerempet sih nggak apa-apa, kalau nyerempet jangan coba-coba. Nah waktu kita ingat itu, ampuni. Orang yang sama nih, udah bisa ngampuni. Besok nyerempet lagi saudara, ngomong lagi, ampuni lagi, ampuni lagi. Setiap kali kita mengingat orang tersebut buat jahat kepada kita, ampuni, ampuni, ampuni. Bahkan firman Tuhan katakan, doakan dia, berkati dia. Supaya apa? Supaya juga saudara berkat dan kuasa Tuhan turun atas kita. Saudara, kita gak ngampuni orang yang rugi kita. Dia tuh enak-enak makan, enak-enak tidur. Yang gak bisa makan, yang gak bisa tidur kita. Dia itu bisa sukacita, bisa gembira main-main di luar. Kita depresi. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Makanya firman Tuhan tahu, ampuni aja. Doakan dia, Pak gimana yang balas? Sudah gak usah pikir pembalasan itu datang dari Tuhan. Kalau saudara kita menggunakan tangan kita untuk membalas dan pikiran kita untuk membalas dia, maka Tuhan tidak akan pernah turun tangan. Tapi kalau kita ampuni, kita tarik tangan kita gunakan pikiran kita untuk mendoakan dia, maka saudara sedang mengizinkan Tuhan bertindak adil dan benar. Adil dan benar ya. Keadilan dan kebenaran Tuhan akan pilih. Lihat siapa yang salah, siapa yang benar, itu urusan Tuhan, bukan kita. Karena kita selalu ngomong dia yang salah. Keadilan Tuhan dan kebenaran Tuhan akan ditegakkan.